Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sakhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan mengkaji, membahas dan sekaligus mengambil beberapa hikmah yang terkandung dari pembahasan, yakni al-aqabah ats-tsaniyah, aqabah yang kedua. Bapak sekalian yang saya hormati, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mengkaji, membahas bai'ah yang pertama. Kita sudah menjelaskan apa makna dari bai'ah, sudah. Kemudian al-aqabah itu juga sudah kita jelaskan. Dan salah satu di antara poin-poin dari bai'ah yang pertama itu adalah bahwa mereka orang-orang Madinah yang datang ke Mekah bertemu dan berjumpa dengan Rasulullah. Poin yang pertama, salah satu poinnya adalah mereka tidak akan menyekutukan Allah. Itu bai'ah pada bai'ah yang pertama.
Al-Aqabah yang pertama. Mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian yang kedua, mereka tidak akan mencuri. Karena memang kondisinya pada saat itu Bapak Ibu sekalian, yang namanya bangsa Arab itu secara umum, yang namanya pencurian itu sudah biasa. Maka ini harus diperkuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka harus berjanji mereka tidak boleh mencuri. Kemudian poin yang berikutnya adalah mereka tidak boleh berzina. Perzinaan pada bangsa Arab itu, kaum Arab itu, wabil khusus orang-orang Mekah, bangsa Arab pada saat itu adalah yang namanya zina itu kan sesuatu yang sudah dianggap biasa. Secara umum ya, di Mekah, ya di Madinah itu biasa. Kayak dilegalkan itu kan. Ada rumah, kemudian ada benderanya di depan. Itu biasanya di dalamnya ada pelacurnya. Ini sudah pernah kita jelaskan. Wala yaqtuluna auladahum, mereka juga tidak boleh membunuh anak-anak mereka. Karena pada saat itu juga kondisinya adalah mereka istrinya melahirkan anak perempuan, maka harus siap untuk dibunuh. Ini harus diperkuat. Itu beberapa poin pada Al-Aqabah yang pertama. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita masuk kepada kajian pembahasan Al-Aqabatus Tsaniyah, Al-Aqabah yang kedua. Fi sanati ats-tsalitsah asyrata minan nubuwah. Pada tahun ke-13 dari kenabian. Karena pada tahun ke-12 itu terjadi Aqabah yang pertama. Ini kalau pertemuan yang sebelumnya ikut insya Allah paham ya. Ini kan nyambung ini. Nek sirahnya nyambung loh, harus nyambung, makanya kudu teko terus. Pada tahun ke-13 dari kenabian minan nubuwah, wafada 'ala rasuli salasatun wa sab'una rajulan wa imra'atani min arabil Madinah. Maka datanglah 73 laki-laki, 2 perempuan dari Arab Madinah. Mereka datang ke Mekah, satu tujuan mereka itu adalah ingin melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwasanya yang namanya haji itu kan sudah ada sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Bahkan kalau kita tarik ke belakang, yang namanya haji itu adalah syariat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma kan terjadi apa? Penyimpangan sebagaimana yang sudah kita jelaskan itu. Tujuan yang pertama 73 orang ini, kemudian ditambah 2 orang perempuan, tujuannya ingin melaksanakan, ingin menunaikan ibadah haji. Kemudian yang kedua ingin menepati janji mereka bahwa pada tahun yang ke-12, pada tahun yang sebelumnya,
Mereka sudah berjanji kepada Rasulullah bahwa tahun yang akan datang mereka akan kembali lagi untuk menemui Rasulullah. Bai'ah Aqabah tahun keberapa tadi? 12 kenabian. Yang pertama. Ini kan yang kedua. Berarti tahun ke-13 kenabian. Ya. Khonifuddin rahimani rahimakumullah. Mereka 73 orang yang datang dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Itu gabungan dari kelompok dari kaum Aus dan Khazraj. Baik yang sudah beriman kepada Allah ataupun mereka yang masih musyrik. Jadi masih jadi satu ya Pak. Jadi satu. Tapi akur, walaupun beda agama ya, akur. Lah, mereka datang ke Mekah itu dari Madinah itu khonifuddin rahimani rahimakumullah, yang beriman kepada Allah yang sudah masuk Islam itu, mereka ini saling nopo bertanya-tanya. Bahasanya ini saling ngobrol lah begitu kan. Saling ngobrol dengan koncone, dengan temannya. Sampai kapan kita ini akan membiarkan Nabi dikejar-kejar, lari, ketakutan di gunung-gunung Mekah. Karena mereka paham betul bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah ini kan sering diintimidasi, itu kan, sering disakiti, sering didolimi oleh orang-orang kafir Quraisy atau oleh bangsa Arab. Sementara orang-orang Madinah yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masa kita akan membiarkan Nabi kita? Sampai kapan ini akan berlangsung? Ngobrol begitu kan. Ngobrol. Nah, yang tidak beriman ya mungkin nggak diajak ngobrol, itu kan sama-sama yang beriman. Akhirnya sampailah mereka ke kota Mekah. Sampai mereka ke kota Mekah, sesampainya mereka di kota Mekah ini, mereka menjalin hubungan rahasia dengan Nabi. Kan Nabi itu kan selalu diawasi. Siapapun yang bertemu dengan Rasulullah, siapapun yang mendapatkan dakwah dari Nabi dan Nabi punya kesempatan untuk menyampaikan Islam, risalah kepada manusia, maka harus dihalangi. Ini kan tanakan setannya kayak menukui Pak. Dakwah itu tidak boleh berkembang, harus dihalangi. Apalagi orang-orang Arab Madinah itu kan ya bukan orang Mekah, pendatang istilahnya. Enggak boleh macam-macam no. Enggak boleh macam-macam. Akhirnya mereka melakukan hubungan rahasia antara Nabi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka sepakat, ya, mereka sepakat untuk bertemu di Al-Aqabah. Ini kemarin sudah kita jelaskan ya. Yang kedua kalinya ini kan berarti kan ya. Di Al-Aqabah, di Aqabah ya. Itu pertengahan hari Tasyrik. Berarti kan di bulan Dzulhijjah kan haji kan? Di pertengahan Tasyrik disebutkan dalam salah satu sejarah sirah, yaitu sekitar pukul 10 malam lah atau tengah malam lah. Ya, tengah malam. Ya. Mereka sepakat untuk bertemu dengan Rasulullah. Kalau yang tadi itu kan yang bertemu dengan Rasul itu kan hanya utusan dulu kan, untuk deal-dealan lah gitu kan. Ini kayak piye kan gitu kan. Ya, acaranya gimana? Ketemunya di mana? Ya.
Bisa kita bayangkan begitu mencekamnya kondisi pada saat itu, Pak. Mereka bertemu dengan Rasulullah. Utusan itu bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan mereka harus sembunyi-sembunyi. Tidak boleh terang-terangan. Rasul juga mendakwahkan Islam, menyampaikan Islam kepada mereka juga harus sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Harus ekstra betul begitu kan agar tidak ketahuan. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada mereka. Nah, kalau saya bahasakan ya, nanti kalau kalian keluar dari tenda-tenda kalian, kan mereka kan sudah mendirikan tenda tuh di Mekah itu kan sudah sampai ke Mekah kan, itu kata Rasulullah kalian jangan sampai membangunkan orang-orang, ya rahasia lah istilahnya, jangan sampai teman-teman kalian yang masih yang masih kafir, yang tidak beriman itu ngerti. Kemudian orang-orang kafir Quraisy juga, Arab Mekah juga tidak boleh ngerti, harus rahasia. Ya kalau terang-terangan rampung lah urusan itu kan, rahasia. Makanya kan jam 10 malam mereka meninggalkan tenda mereka bertemu dengan Rasulullah di tempat yang sudah mereka sepakati di Al-Aqabah itu, sebagaimana di sini disebutkan jam 10 malam atau pertengahan malam itu mereka meninggalkan tenda itu satu demi satu, seorang demi seorang, sehingga mereka berkumpul jumlahnya berapa? 73 orang. 73 lumayan loh Pak. Banyak nggak kira-kira? Banyak itu. Tapi subhanallah, mereka mampu Pak, dan bisa, maksud saya mereka bisa meninggalkan tenda mereka itu tanpa ketahuan. Tidak ketahuan mereka, coba bayangkan. Subhanallah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-temannya yang kafir, yang masih musyrik itu, ketika mereka yang beriman kepada Allah itu mau bertemu dengan Nabi, meninggalkan tenda mereka itu tidak ketahuan Pak. Tidak ketahuan, subhanallah. Apalagi orang-orang kafir Quraisy yang masih di rumah, saya turuan itu kan, oleh saya di tenda orang ngerti kok. Sembunyinya pelan-pelan satu demi satu, akhirnya lengkap jumlahnya 73 orang. Ya, gabungan dari kaum Aus dan Hajrat. Ya. Kemudian setelah itu ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui mereka, menjumpai mereka. Rasulullah ditemani oleh Al-Abbas. Al-Abbas ini berarti siapa? Pamannya Nabi. Pamannya karena beliau adalah saudaranya Abdullah. Tapi pada saat itu beliau masih kafir. Tapi enggak masalah bagi Rasul ditemani oleh Al-Abbas, oleh paman beliau. Rasul ngerti kok. Ya. Rasul percaya enggak mungkin Al-Abbas paman beliau ini akan membocorkan pertemuan, enggak mungkin, karena Rasul tahu paham betul siapa Al-Abbas. Tapi kan setelah itu beberapa waktu kan beliau kan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Abbas, makanya subhanallah, sebagai bentuk penghormatan kepada beliau itu, namanya Al-Abbas itu kan punya anak yang bernama Abdullah. Tapi beliau lebih terkenal dengan nama Ibnu Abbas. Namanya itu Abdullah. Tapi untuk sebagai bentuk penghormatan mengenai jasa-jasa bapaknya Al-Abbas, maka beliau itu lebih terkenal dengan panggilan sebutan dengan Ibnu Abbas. Padahal namanya Abdullah bin Abbas. Kayak seperti Ibnu Umar. Ibnu Umar itu namanya siapa? Abdullah. Tapi untuk menghormati bapaknya Umar bin Khattab, maka beliau lebih terkenal dengan nama Ibnu Umar. Jenengan apa Ibnu Saud? Ibnu Umar. Lah, khonifiddin rahimani rahimakumullah. Ini masih poin yang pertama ya dalam kitab ini, khulasah ini. Lah, sebelum dilakukan bai'ah,
Maka maka Al-Abbas ini memastikan dulu tentang kesiapan dan resiko yang akan dihadapi oleh orang-orang Madinah itu. Ini berat soalnya. Sebelum mereka berbaiah kepada Nabi, janji setia kepada Rasulullah, saya kok sering menyebutkan ini, Mas. Al-Abbas maksud saya, Al-Abbas itu paman Rasulullah. Beliau ini memastikan dulu akan kesiapan mereka. Betul enggak? Biar mungkin biar nggak main-main lah istilahnya gitu kan. Ya, memastikan dulu. Kenapa? Ini risiko soalnya, risiko. Ya, risiko. Al-Abbas mengatakan kepada mereka, keponakanku ini, kata Al-Abbas, ini masih sebenarnya disegani di kalangan kaumnya. Ya, walaupun memang Bapak Ibu sekalian, bangsa Arab mayoritas pada saat itu kan mereka kan memang membenci dan memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan tidak semuanya. Keluarga besarnya Nabi kan juga tidak senang memusuhi Nabi, maksud saya. Tapi kan tidak semuanya. Ya, tidak semuanya. Artinya Nabi itu masih disegani. Ya, Nabi masih disegani. Kalaupun beliau dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh suku-suku yang lain juga, tapi mereka tidak bisa berbuat banyak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena keluarganya Rasulullah itu masih mendukung Rasulullah walaupun mereka masih dalam keadaan kafir. Termasuk siapa? Paman beliau kan, Abu Thalib. Termasuk juga tadi itu siapa tadi? Al-Abbas. Ya. Buktinya apa, Bapak Ibu sekalian? Walaupun orang-orang kafir itu memusuhi Rasulullah, memusuhi dakwahnya Nabi, dan mereka sering mencelakai dan mendolimi Nabi. Itu ternyata buktinya ketika Rasulullah itu diembargo, diisolasi di lembah Syi'id. Rasulullah bersama siapa coba? Dengan orang-orang kafir juga, keluarganya Nabi. Yang mana mereka juga ikut terisolasi di lembah Syi'ib itu bersama dengan Rasulullah, dengan para sahabat. Di situ kumpul begitu ya Pak ya. Termasuk di situ juga ada siapa? Abu Thalib. Ya. Kata Al-Abbas, keponakanku ini masih disegani di kalangan kaumnya. Kata Al-Abbas, ini kalau saya bahasakan ya, saya ingin memastikan jika kalian menepati janji kalian mau membantu Nabi, ya, kalian akan menolong Rasulullah, kalian siap membelanya dan menanggung resiko yang akan terjadi setelah bai'ah ini, ayo dilanjutkan. Kalau enggak, ya wis, mundur. Ya, biarlah keponakanku ini, biarlah Rasulullah itu berada di keluarganya, berada di lingkungan keluarganya, pun toh keluarganya itu masih bisa melindungi Muhammad, bisa melindungi Rasulullah. Tapi ketika Al-Abbas menawarkan seperti itu, menyampaikan seperti itu, ternyata subhanallah, ya, mereka orang-orang Arab Yasrib itu yang jumlahnya 73 orang tadi itu, 2 perempuan itu, ternyata mereka siap. Siapa? Berarti kalau sudah siap, berarti siap membantu Nabi, menolong Nabi, dan siap menerima resiko apapun yang terjadi setelah bai'ah ini. Subhanallah, mereka siap. Khonifuddin rahimani rahimakumullah, ketika mereka sudah siap, maka masuk kepada yang nomor 2. Fabaya'ur rasulah 'indal 'aqabah ats-tsaniyah. Maka mereka bai'ah
mengulurkan tangannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mubayaah, janji setia. Mereka mengulurkan tangan mereka ke tangan Rasulullah. Mereka bersalaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka sudah siap untuk menanggung risiko. Subhanallah. Khanifiddin rahimani rahimakumullah, fabaya'ur rasul indal aqabah ats-tsaniyah ala ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Mengulurkan tangan, bersalaman. Apa isi bai'ah itu? Apa isi janji setia itu? Mereka akan beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan menyekutukan Allah. Ini yang pertama dalam ringkasan kitab ini. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, sebenarnya poin pertama ini sudah ada pada Aqabah yang pertama. Tapi diulangi lagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena masalahnya sangat penting banget. Ini masalah ibadah, peribadatan kepada Allah. Kalian harus beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan berbuat syirik. Penting masalah ini soalnya, makanya diulangi lagi pada bai'ah yang kedua. Dan kita pahami juga kenapa Rasulullah mengulanginya lagi, itu kan salah satu hikmah yang bisa kita ambil. Insyaallah manusia itu kan sifatnya kan ya pelupa. Maka diingatkan kembali. Ini kan bai'ah pertama kan sudah. Ya, poin yang pertama ini kan sudah. Diingatkan lagi pada bai'ah yang kedua. Kenapa? Karena sifat manusia itu apa? Lupa, diingatkan kembali. Agar mereka tetap kokoh melaksanakan perintah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe kan ya sithik-sithik ya. Yo lali kok. Pengajian yo lali gitu. Diingatkan. Dan ingat, ketika Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anak-anaknya, maka yang pertama kali beliau ajarkan itu Pak. Masalah tauhid ini kan. Apa kata beliau? Dan ini subhanallah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, la tusyrik billah. Janganlah kalian menyekutukan Allah. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka, karena kesyirikan itu, karena syirik itu la dzulmun adzim, kezaliman yang besar. Jadi berbai'ah laki ya, berbai'ah bersalaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus bagaimana dengan perempuannya? Perempuannya itu berbai'ahnya itu tidak pakai salaman, tidak salaman dengan Rasulullah, tapi bai'ahnya dengan perkataan. Karena laki perempuan itu kan tidak boleh sentuhan ya Pak ya, kalau bukan apa haramnya gitu. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuta'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin, ditusuknya kepala seseorang dengan tombak, dengan besi, kepalanya itu masih lebih ringan daripada khairul lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Itu lebih ringan dibandingkan daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Tidak boleh kan, haram hukumnya. Salaman-salaman wetuk lanang, bukan suami istri kok. Yo tonggo atau temannya, tidak boleh itu kan. Ya, tidak boleh. Maka
kalau kita pahami di dalam mazhab Syafi'i itu haram jabat tangan laki perempuan sekalipun dia sudah tua, artinya tidak punya syahwat lah istilahnya. Tapi ada sih ulama itu yang berpendapat, nah kalau sudah tua sudah tidak bersyahwat lah itu kan. Itu tidak apa-apa. Salaman. Tidak apa-apa, salaman. Ya, begitu. Lah, kemudian kata Imam Asy-Syafi'i dalam mazhab Syafi'i haram jabat tangan laki perempuan. Ya. Laki perempuan sekalipun dia sudah tua, sudah seputi, sudah tidak punya syahwat, hanya saja kata mereka boleh kalau dilapisi dengan kain. Nah, ini yang diambil oleh sebagian kaum muslimin yang salaman laki perempuan yang nom-nom kuwi. Salaman iki pakai nom. Dilapisi tangan. Itu ada yang mengatakan boleh ya, ada yang mengatakan itu ya, tapi dilapisi pakai nopo, pakai sapu tangan nopo itu kan boleh. Ya, boleh. Ya. Laki perempuan yang masih muda menurut pendapat 4 madhab itu haram hukumnya. Tapi kalau menurut pendapatnya Hanafi itu memberikan catatan yang haram itu kalau menimbulkan syahwat. Tapi 4 mazhab tadi apa? Itu tidak boleh. Kita tidak membahas masalah itu, ini agak panjang pembahasannya tentang hukum apa? Bersalaman lawan jenis. Ini kan masalah apa? Masalah fikih. Nek lebih selamat yo rasa salaman. Iya toh. Lebih napa? Lebih enak lah gitu kan. Ya lebih selamat insyaallah. Ya. Kemudian khanifiddin rahimani rahimakumullah. Yang berikutnya wala yusyriku bihi syai'a wa ayyamna'ur rasula idza hajara ilaihim. Poin yang kedua yang disebutkan dalam kitab ini, ringkasan ini disebutkan mereka tidak menolak ketika Rasulullah itu hijrah ke tengah-tengah mereka. Artinya ketika Rasul datang ke kota Madinah, mereka tidak menolak itu. Ada poin yang disebutkan di Bai'ah Aqabah yang kedua di dalam kitab ini. Yang pertama tadi apa? Menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menolak ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Dan subhanallah Bapak Ibu sekalian, dengan bai'ah ini, dengan janji setia ini, ternyata ikhwan sekalian memang betul orang-orang Yasrib yang datang ke Mekah tadi melakukan bai'ah itu memang betul-betul mereka mempersiapkan diri untuk kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Nabi nanti pada kajian yang setelahnya, pembahasan yang setelahnya nanti insya Allah, bahwa Rasul berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka orang-orang Yasrib itu sudah siap. Kenapa? Oke mereka semuanya Pak. Bahkan mereka saling berebutan agar Rasulullah bertempat tinggal di rumah mereka. Bahkan disebutkan di kajian materi yang sebelumnya, tidak ada satu rumah pun yang di situ tidak disebutkan nama Rasul. Maknanya semua rumah yang ada di kota Yasrib yang berubah jadi Madinah itu di situ disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Khanifiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, thumma akhraju isna asyara naqibam minhum. Kemudian mereka memisahkan
12 ketua dari mereka, artinya mereka membentuk 12 kelompok. Tadi kan jumlahnya berapa tadi? 73 orang. Itu dibentuk menjadi 12 kelompok. Setiap kelompok itu ada ketuanya masing-masing. Ada ketuanya. Lah, 12 orang inilah, pimpinan inilah, ketua inilah, Rasulullah memberikan pesan khusus kepada mereka. Apa pesan khusus itu? Kata Rasulullah, antum wukala'u ala qaumikum bima fihim kafula'u kakafalatil hawariyin li Isa ibni Maryam wa ana kafilun ala qaumi. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesan khusus Rasul kepada mereka, kalian adalah orang yang bertanggung jawab kepada kelompoknya, kepada kaumnya, dan apa yang ada pada mereka. Ini pesan khusus. Kalian bertanggung jawab kepada bawahan kalian, kepada kelompok kalian, dan apa yang ada pada mereka itu. Itu kata Rasulullah. Sebagaimana jaminannya, bantuannya orang-orang Al-Hawariyun kepada Nabi Isa ibnu Maryam. Ini kan pernah mengkaji mungkin atau pernah membaca bagaimana Al-Hawariyun. Al-Hawariyun itu adalah pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Al-Hawariyun yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa tanggung jawabnya Al-Hawariyun kepada Nabi Isa? Ini yang diingatkan, yang dipesankan oleh Rasulullah kepada yang 12 itu. Kepada yang 12 itu. Kalian harus sama seperti orang-orang Al-Hawariyun, membantu, menolong dan menjamin Nabi Isa alaihissalam. Apa jaminannya orang-orang Al-Hawariyun kepada Nabi Isa alaihissalam? Apa jaminannya? Yang pertama, kalau saya baca itu, beriman dan membenarkan risalah Nabi Isa alaihissalam dan tidak menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Itu yang pertama. Dan ternyata kan dibuktikan kan, mereka para sahabat, orang-orang Yasrib ini tidak pernah menjadikan Rasulullah Nabi Muhammad itu sebagai itu. Tidak. Mereka pegang itu ya kan sekalian. Kemudian yang kedua, mereka menjadi pendukung setia atau disebut sebagai ansor dakwah Nabi Isa alaihissalam. Dan subhanallah, itu juga dibuktikan oleh orang-orang Yasrib. Ketika Nabi datang ke Madinah, sudah masuk belum? Ya. Ketika Rasulullah dengan para sahabat itu masuk kota Madinah, subhanallah, orang-orang Yasrib itu mereka berlomba-lomba untuk membantu, menolong Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Yang punya tanah panennya dibagi 2. Mereka dikasih tempat tinggal. Bayangkan Pak, mereka datang dari Mekah tidak membawa apa-apa sama sekali, tidak membawa harta. Yang mereka bawa itu adalah baju yang melekat di badan mereka. Mereka datang ke kota Yasrib, ke kota Yasrib. Mereka tidak ngerti itu apa itu Yasrib. Karena kan tidak sebagaimana kondisinya sekarang ya Pak ya. Kalau sekarang kan untuk mengetahui suatu tempat kondisi kan enak atau tinggal video telepon itu kan, video call kan itu kan. Nah, kalau dulu apa ya ada, ya ndak ada lah, gitu kan. Jenengan katakanlah yang belum pernah naik haji, umroh kan itu, sekarang kira-kira gampang nggak melihat Ka'bah? Oh gampang, ya. Tinggal apalagi kalau ada yang kesana, foto. Gampang sekarang.
Kalau dulu, ya Nabi salah Pak. Ya. Mekah, Madinah Mekah itu ya, nah sekarang kan ya deket banget toh. Ya. Tapi apakah mereka mengetahui secara umum lah ya, bagaimana kondisinya Yasrib? Ya enggak, mereka enggak paham. Ya. Tapi subhanallah, datang ke Madinah, bertempat tinggal di Madinah orang-orang Ansor, orang-orang Yasrib maksud saya, kan belum pernah Ansor namanya, itu siap membantu kaum muhajirin. Dan itu mereka buktikan sebagaimana pesan khusus yang disampaikan oleh Rasulullah kepada yang jumlahnya 12 orang tadi. Kemudian tanggung jawab yang berikutnya Al-Hawariyun itu adalah menyampaikan ajaran tauhid kepada Bani Israel. Ini juga mereka buktikan dengan mereka mendakwahkan tauhid di kota Yasrib. Makanya sebagaimana kita sampaikan tadi, bahwa tidak ada satupun rumah yang kosong yang di situ yang tidak disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka menepati apa yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian yang berikutnya, mereka menjaga serta melindungi Nabi Isa alaihissalam, dan ini juga dibuktikan oleh mereka betul-betul menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun mereka bisa pertaruhkan ya untuk menolong dan membantu Rasul. Yang penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tersakiti, tidak tersakiti. Itu mereka. Kemudian Al-Hawariyun, jaminan yang berikutnya itu adalah mereka menjadi saksi akan kebenaran dakwah Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir setelah itu, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, setelah mereka sudah berbai'ah, maka faraja'u ilal Madinah, mereka pulang ke kota Madinah. Ya, dulu namanya Yasrib ya. Yasrib, faraja'u ilal Madinah, ila Yasrib ini maksudnya pantasyara al-Islam fiha, maka tersebarlah Islam di kota Yasrib, di kota Madinah itu aksar minal marrah al-ula, lebih besar daripada periode yang pertama itu pada Aqabah yang pertama. Makanya kita sampaikan tadi dengan semua rumah pasti di situ disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khonifuddin rahimani rahimakumullah. Saya kira kita cukupkan dulu satu bab, satu pasal yang kita jelaskan, karena untuk melanjutkan ke pasal yang berikutnya ya nanggung. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Bismillah, semoga Allah Subhanahu wa taala ridho atas apa yang kita kerjakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.